Perbedaan antara kehidupan bergereja di gereja Tuhan Yang Maha Kuasa dan pertemuan di tempat-tempat keagamaan. Ada yang berkata, "Aku membaca Alkitab dan berdoa setiap hari, dan aku punya gerejaku sendiri. Tidak masalah apakah aku menghadiri persekutuan daring gereja Tuhan Yang Maha Kuasa atau tidak. Aku tetap bisa diselamatkan dan masuk ke kerajaan surga." Saudara-saudari, apakah kalian setuju? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus terlebih dahulu memahami perbedaan antara kehidupan bergereja pada zaman kasih karunia dan zaman kerajaan. Perbedaan pertama, zamannya berbeda. Gereja-gereja lokal adalah gereja-gereja zaman kasih karunia. Orang-orang di sana masih merindukan dan menantikan kedatangan Tuhan kembali. Mereka tetap berada di zaman kasih karunia. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa adalah gereja zaman kerajaan. Gereja ini lahir karena kedatangan Tuhan kembali pada akhir zaman dan pekerjaannya yang baru. Umat pilihan Tuhan di gereja Tuhan Yang Maha Kuasa telah menyambut Tuhan dan sedang menghadiri perjamuan kawin anak domba. Mereka telah dibawa masuk ke dalam zaman kerajaan oleh pekerjaan baru Tuhan Yang Maha Kuasa. Perbedaan kedua, firman yang kita fokuskan berbeda. Gereja-gereja zaman kasih karunia terutama membaca Alkitab, yang merupakan firman yang diucapkan oleh Tuhan di masa lalu. Oleh karena itu, mereka hanya mengetahui pekerjaan Tuhan pada zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia, beserta beberapa tokoh dan peristiwa sejarah. Tetapi mereka tidak memahami kehendak Tuhan atau watak yang Dia perlihatkan selama zaman-zaman itu. Sebaliknya, gereja Tuhan Yang Maha Kuasa pada zaman kerajaan terutama membaca firman Tuhan saat ini. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Dengan membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa, umat pilihan Tuhan mulai memahami tujuan rencana pengelolaan Tuhan, makna dan tujuan dari 3 tahap pekerjaannya untuk menyelamatkan umat manusia, misteri inkarnasi Tuhan, kisah di balik Alkitab, dan bagaimana iblis merusak umat manusia. Mereka juga telah belajar bagaimana Tuhan menyelamatkan umat manusia dan bagaimana Dia melakukan pekerjaan penghakimannya untuk menyucikan dan menyelamatkan manusia. Tuhan Yang Maha Kuasa juga menyingkapkan bagaimana Dia menentukan kesudahan dan tempat tujuan dari semua jenis orang. Misalnya, siapa yang akan diselamatkan, siapa yang akan mendapatkan tempat tujuan yang indah, siapa yang akan masuk ke kerajaan Tuhan, siapa yang akan dihukum, bagaimana Tuhan mengakhiri zaman, bagaimana kerajaan Kristus akan terwujud di bumi, dan masih banyak lagi. Ini semua adalah firman yang belum pernah Tuhan ucapkan pada zaman hukum Taurat atau zaman kasih karunia. Tuhan telah menyingkapkan semuanya pada akhir zaman, seperti yang difirmankan Tuhan Yang Maha Kuasa. Engkau semua memahami misteriku di surga lebih banyak daripada Yesaya dan Yohanes. Engkau semua mengetahui keindahan dan kehormatanku lebih daripada semua orang kudus di zaman sebelumnya. Apa yang telah engkau semua terima bukan hanya kebenaranku, jalanku, dan hidupku, melainkan juga penglihatan dan pewahyuan yang lebih hebat daripada penglihatan dan pewahyuan Yohanes. Engkau semua memahami jauh lebih banyak misteri dan juga telah melihat wajah asliku.
engkau semua telah menerima lebih banyak penghakimanku dan mengetahui lebih banyak tentang watak benarku. Jadi, meskipun engkau semua dilahirkan pada akhir zaman, apa yang kau pahami adalah hal-hal sebelumnya dan di masa yang lampau, dan engkau juga telah mengalami hal-hal dari zaman sekarang, dan semua ini dilakukan olehku secara pribadi. Ketiga, kesaksian pengalaman yang berbeda. Gereja-gereja zaman kasih karunia terutama telah membahas tentang mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, serta bersikap sabar dan tabah. Ini bertujuan untuk menuntun orang agar mengaku dosa dan bertobat, sehingga mencapai perilaku yang baik. Ini hanyalah tuntutan paling dasar yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang di zaman kasih karunia berdasarkan tingkat pertumbuhan mereka pada saat itu. Namun, orang hanya mengenali dosa-dosa perilaku yang jelas ini. Mereka tidak memahami watak rusak mereka sendiri atau akar penyebab dosa mereka. Seperti mengapa orang berbohong atau mengapa mereka membenci orang lain. Masalah berbuat dosa dan menentang Tuhan tetap tidak terselesaikan, dan esensi rusak manusia juga belum terselesaikan. Jadi, bahkan setelah menerapkan selama 2000 tahun, tidak ada seorang pun yang benar-benar lolos dari belenggu dosa dan mencapai penyucian. Sebagian besar kesaksian pengalaman dari zaman kasih karunia berfokus pada menikmati kasih karunia Tuhan setelah dosa-dosa diampuni. Misalnya, ketika orang menghadapi kesulitan seperti penyakit atau kemiskinan, mereka berdoa kepada Tuhan, dan Dia membukakan jalan bagi mereka. Ini adalah kesaksian-kesaksian tentang menikmati kasih karunia Tuhan. Namun, ketika kesulitan atau kemalangan menimpa, sebagian orang masih bisa mengeluh tentang Tuhan, menyangkalnya, dan bahkan mengkhianatinya kapan saja dan di mana saja. Dalam kehidupan bergereja di zaman kerajaan, semua orang terutama membahas bagaimana mereka mengalami pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman untuk mencapai penyucian dan perubahan. Pada akhir zaman, firman Tuhan secara langsung menghakimi kerusakan umat manusia, memungkinkan orang untuk mengenali esensi rusak mereka. Kita mulai memahami akar penyebab dosa-dosa kita, mulai melihat watak benar Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan, mencapai pertobatan sejati, menjauhi kejahatan, dan mencapai perubahan dalam watak hidup kita. Inilah artinya diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan ketika dihadapkan pada kesengsaraan dan pemurnian, mereka yang memberi kesaksian seperti itu tidak memiliki keluhan terhadap Tuhan dan dapat menaati penataan dan pengaturan Tuhan. Ini adalah kesaksian yang lebih tinggi dan lebih nyata daripada sekedar menerima kasih karunia Tuhan pada zaman kasih karunia. Ini adalah hal-hal yang tidak dapat dicapai hanya dengan membaca Alkitab, berpuasa, atau beribadah di gereja. Oleh karena itu, kesaksian-kesaksian dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa pada zaman kerajaan adalah kesaksian tentang orang-orang yang melepaskan diri dari pengaruh iblis dan mengubah watak mereka. Ini adalah kesaksian tentang menaati Tuhan serta mengenal dan mengasihi Tuhan. Inilah keadaan tertinggi yang dicapai pada zaman kerajaan. Jadi,
Alasan utama mengapa orang tidak dapat mencapai keselamatan dengan percaya kepada Tuhan di dalam agama adalah ini. Dunia agamawi belum mengikuti pekerjaan baru Tuhan. Apa yang orang-orang persekutukan dalam pertemuan-pertemuan itu adalah catatan pekerjaan dan firman Tuhan di masa lalu yang ada di dalam Alkitab. Mereka tidak dapat menikmati firman Tuhan saat ini dan tidak dapat mengalami pekerjaannya pada akhir zaman, sehingga mereka secara alami jatuh ke dalam kegelapan. Ini sama seperti ketika Tuhan Yesus datang untuk bekerja. Mereka yang dengan keras kepala berpegang pada hukum dan aturan lama di Bait Suci, kehilangan keselamatan dari Tuhan. Pada akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa telah memulai pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan. Mengungkapkan kebenaran untuk menghakimi dan menyucikan manusia. Pada saat ini, jika orang tidak mencari dan menyelidiki jalan yang benar, gagal mengikuti pekerjaan Roh Kudus, bagaimana mereka dapat menerima keselamatan dari Tuhan pada akhir zaman dan mewarisi janji-janji Tuhan? Pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman adalah tahap pekerjaan yang lebih baru dan lebih tinggi. Kemunculan gereja Tuhan yang Maha Kuasa melambangkan permulaan zaman baru dan akhir dari zaman lama. Ini berarti bahwa pekerjaan Tuhan Yesus pada zaman kasih karunia telah berakhir. Pekerjaan Roh Kudus telah beralih dan Tuhan telah menarik semua pekerjaan roh di seluruh alam semesta, memfokuskannya pada kelompok orang yang menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman ini. Dengan kata lain, hanya dengan menghadiri persekutuan di gereja Tuhan yang Maha Kuasa, kita dapat mendengar firman Tuhan saat ini dan menyambut Tuhan Yesus yang telah datang kembali. Karena kita percaya kepada Tuhan, kita harus mengikuti pekerjaannya yang baru. Kemanapun anak domba pergi, kita harus mengikutinya. Sekarang, Tuhan ingin membawamu masuk ke dalam saman kerajaan untuk melepaskanmu dari kerusakan dan pengaruh iblis dan untuk menjadikanmu seorang pemenang. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Kristus akhir zaman membawa hidup dan membawa jalan kebenaran yang abadi dan tidak berkesudahan. Kebenaran ini adalah jalan yang memungkinkan manusia memperoleh hidup dan satu-satunya jalan untuk manusia mengenal Tuhan dan mendapatkan perkenanannya. Apabila engkau tidak mencari jalan hidup yang disediakan Kristus akhir zaman, engkau tidak akan pernah memperoleh perkenanan Yesus dan tidak akan pernah memenuhi syarat untuk memasuki gerbang kerajaan surga, karena engkau adalah boneka dan tawanan sejarah. Mereka yang dikendalikan oleh peraturan-peraturan, oleh kata-kata dan belenggu sejarah, tidak akan pernah bisa memperoleh hidup maupun mendapatkan jalan hidup yang kekal. Ini karena satu-satunya yang mereka miliki hanyalah air keruh yang telah dipertahankan selama ribuan tahun dan bukan air kehidupan yang mengalir dari takhta. Mereka yang tidak dibekali dengan air kehidupan akan selamanya tetap mayat, mainan iblis, dan anak-anak neraka. Lalu, bagaimana mereka bisa melihat Tuhan? Engkau hanya mencoba berpegang pada masa lalu, tetap bergeming,
dan mempertahankan segala sesuatunya apa adanya, serta tidak mencoba untuk mengubah status quo dan menyingkirkan sejarah, jadi bukankah engkau akan selalu bersikap antagonis terhadap Tuhan? Langkah-langkah pekerjaan Tuhan sangat luas dan dahsyat, seperti ombak yang bergelora dan guruh yang menderu. Tetapi engkau hanya duduk pasif dan menunggu kehancuran, mempertahankan kebodohanmu dan tidak melakukan apapun. Dengan cara seperti ini, bagaimana engkau bisa dianggap sebagai seorang yang mengikut jejak langkah anak domba? Bagaimana engkau bisa membuktikan bahwa Tuhan yang engkau pegang teguh sebagai Tuhan yang selalu baru dan tidak pernah usang? Bagaimana kata-kata dalam buku-bukumu yang sudah menguning bisa mengantarkanmu ke zaman baru? Bagaimana kata-kata itu bisa menuntunmu mencari langkah-langkah pekerjaan Tuhan? Bagaimana kata-kata itu bisa membawamu ke surga? Yang engkau pegang di tanganmu adalah kata-kata yang hanya bisa memberikan penghiburan sementara, bukan kebenaran yang bisa memberimu hidup. Kata-kata dalam kitab suci yang kau baca hanya bisa memperkaya lidahmu, bukan kata-kata falsafah yang bisa membantumu memahami hidup manusia, apalagi jalan yang bisa menuntunmu menuju kesempurnaan. Tidakkah perbedaan ini membuatmu merenung? Tidakkah ini membantumu memahami misteri yang terkandung di dalamnya? Mampukah kau membawa dirimu ke surga untuk menemui Tuhan seorang diri? Tanpa kedatangan Tuhan, bisakah engkau membawa dirimu sendiri ke surga untuk menikmati kebahagiaan keluarga bersama Tuhan? Apakah sekarang engkau masih bermimpi? Jika demikian, aku menyarankan agar engkau berhenti bermimpi dan menyaksikan siapa yang sedang bekerja sekarang. Lihatlah siapa yang sekarang sedang melakukan pekerjaan menyelamatkan manusia pada akhir zaman. Kalau engkau tidak melakukan itu, engkau tidak akan pernah mendapatkan kebenaran dan tidak akan pernah memperoleh hidup.